Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai penanganan ikan koi yang mengalami sakit. Biasanya bisa disebabkan oleh jamur, terutama yang berbahaya itu adalah jamur insang. Kemudian bakteri Aeromonas itu juga berbahaya bagi ikan koi ya. Nah, dulu pada awal-awal saya proses karantina itu kebanyakan memang tidak berhasil ketika saya masih awal-awal hobi ikan koi, jadi seperti itu. Nah, kebanyakan penyakit-penyakit itu muncul ketika awal-awal musim penghujan, di mana kolamnya adalah kolam outdoor yang dia terkena air hujan, terutama yang di bawah genteng. Jadi air dari genteng itu dia langsung turun ke air, itu kadang mengalami berbagai macam permasalahan. Nah, kebanyakan kegagalan dalam karantina ikan koi adalah pertama, tidak sabar dalam karantina. Kemudian jenis obat yang digunakan untuk proses karantina itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di grup-grup Facebook ataupun dari YouTube itu banyak sekali tips dan triknya supaya dalam karantina itu dia berhasil. Pertama, kebanyakan yang sering digunakan ketika mau dikarantina ikannya itu adalah menggunakan obat merah atau yang kadang disebut sebagai PK. Dulu pas awal-awal memang saya gunakan PK untuk proses pembilasan, baik ikan yang baru datang, yang mau masuk, yang baru datang dari pembelian kemudian dikarantina, itu saya berikan PK 1 menit, sekitar 30 detik sampai 1 menit. Mungkin bagi ikan-ikan yang kuat, yang tahan terhadap PK itu tidak masalah, tapi bagi ikan-ikan yang ternyata tidak tahan terhadap PK, terutama ikan-ikan yang baru sakit, itu ternyata tingkat kematiannya justru akan semakin besar. Dulu awal-awal saya sering menggunakan berbagai macam jenis obat yang saya dapatkan dari teman atau dari grup Facebook dan lain sebagainya. Dari obat-obat itu ternyata ada yang berhasil, ada yang justru mengalami kematian. Nah, dulu pernah juga saya gunakan, ada yang menyarankan pakai yang namanya amoxicillin, tambahkan ke dalam karantina. Itu juga akhirnya mati juga ikannya. Jadi amoxicillin itu bisa dibeli di toko-toko obat ya, seperti ini bentuknya. Ini amoxicillin trihidrat ini memang digunakan untuk membunuh bakteri sebetulnya kalau pada manusia seperti itu, dan juga sebenarnya bisa digunakan untuk proses karantina ikan. Dan sekarang saya tidak menggunakan amoxicillin lagi dalam proses karantinanya karena banyak yang mengalami kematian. Kemudian justru yang paling penting ketika proses karantina itu yang pertama adalah tempatnya memadai. Jadi saya pakai akuarium ukuran 100 cm kali 50 cm, panjang 100 cm, tinggi 50 cm. Jadi kalau masih pakai ada yang pakai ember dan lain sebagainya, itu saya rasa tempatnya yang kurang besar. Yang lebih bagus memang di akuarium, karena selain bisa lebih cepat dalam pemantauannya, jadi bisa dilihat dari samping, oh ini sudah membaik ikannya, oh ini masih merah badannya, berarti dia perlu proses karantina yang lebih lama, seperti itu. Jadi lebih mudah pemantauan ikan yang mengalami sakit ketika terjadi karantina kalau pakai akuarium. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah heater sama oksigen ya. Heater sama oksigen itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi dulu waktu saya belum pakai heater pemanas, ini mereknya apa nih, Sakai Pro 75 watt, mentok di 34 derajat Celcius. Jadi saya pakai dulu, pas belum pakai heater banyak yang mengalami kematian. Kemudian setelah pakai heater, ketika ada ikan yang sakit, keberhasilannya lebih meningkat lagi. Jadi heater ini sangat penting sekali ketika proses karantina. Tidak ada heater maka kemungkinan
ikan akan mengalami kematian yang lebih besar dibandingkan ada heater. Yang kedua adalah oksigen ya, bisa pakai aerator. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi air. Kalau dalam proses awal karantina lebih bagus tidak perlu pakai sirkulasi air, jadi tinggal diganti aja setiap hari, kasih obat paginya, kemudian paginya besoknya lagi, kemudian diganti airnya seperti itu lebih bagus. Kemudian kalau sudah mulai membaik, boleh dihidupkan untuk sirkulasi air, bisa pakai pompa ya, pompa yang kecil itu untuk akuarium, disirkulasikan airnya sehingga tidak perlu mengganti air yang terlalu berlebihan kalau kondisinya sudah mulai membaik. Tapi selama belum membaik lebih bagus tanpa proses sirkulasi air seperti itu. Terkait mengenai kemudian ada juga yang dalam proses karantina ditambahkan garam ikan ya. Untuk garam ikan saat ini saya sudah tidak memakai garam ikan lagi dalam proses karantina. Sebetulnya bagus kalau tahu takarannya, karena ikan air tawar itu ketika ditambahkan garam yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Sama halnya dengan ikan air laut. Ikan air laut dimasukkan ke dalam air tawar itu juga tidak baik. Jadi kalau tahu dosisnya berapa persen komposisinya, boleh pakai garam untuk mempercepat, karena itu juga termasuk salah satu cara untuk membunuh bakteri untuk garam itu. Tapi saat ini saya dalam proses karantina memang sekarang sudah tidak pakai garam lagi, jadi cukup heater, kemudian aerasi dan sirkulasi air. Untuk obat-obatan yang saya gunakan biasanya ada 3 jenis. 3 jenis itu tidak semua saya pakai dalam satu kondisi. Yang paling sering saya gunakan ini adalah obat mujarab kalau saya. Namanya adalah Luka Stop pada ikan. Di Luka Stop ini yang sering saya gunakan saat ini. Pertama harganya murah, kemudian juga bagus untuk proses karantina, baik ikan yang baru datang kemudian ditambahkan dengan Luka Stop ini. Luka Stop ini bisa, kalau di sini sih bisa digunakan untuk borok, sisik lepas, kemudian luka, kena jamur dan seterusnya. Pengobatannya adalah kalau di sini 1 mili. Jadi untuk akuarium yang saya gunakan dosisnya 1 mili. Untuk ukuran dari tinggi 50 cm saya beri separuh ya, di 20, airnya 25 cm, kemudian saya tambahkan Luka Stop ini untuk pengobatan maupun proses karantina. Jamur, baik jamur maupun aeromonas itu bisa menggunakan Luka Stop kalau mau menghemat. Tapi ada juga yang lebih spesifik lagi, saya juga kadang selain Luka Stop ini, terutama Luka Stop ini saya gunakan ketika proses ikan yang baru datang karantina, untuk ikan yang baru datang, karena Luka Stop ini tidak terlalu keras obatnya kalau menurut saya. Untuk yang khusus ketika terjadi sakit ikannya, kita lihat dulu indikasinya apakah disebabkan oleh jamur atau disebabkan oleh bakteri. Kalau jamur saya seringnya pakai Blue Dog, Red Blue Dog. Ini bisa dibeli di toko ikan tuh banyak Red Blue Dog. Ini kalau untuk yang jamur ini sebetulnya sih bisa digunakan untuk bakteri, tapi kalau saya sendiri seringnya saya gunakan untuk pengobatan untuk jamur. Nah, di sini indikasinya untuk white spot, cotton wool, velvet, trichadiniasis dan vinvirut. Kemudian juga bisa digunakan untuk bakteri aeromonas dan kawan-kawannya. Tapi ini lebih bagus untuk, kalau menurut saya sendiri, karena setiap orang kan beda-beda proses karantinanya, ini lebih bagus untuk jamur sama white spot seperti itu. Jamur insang misalnya itu bisa gunakan ini. Khusus untuk bakteri aeromonas saya biasanya pakainya Inrofloc. Di Inrofloc 25 ada yang bentuknya cair seperti ini, ada yang bentuknya bubuk. Untuk pemakaiannya biasanya ini saya gunakan 1 hari sekali. Ketika ikan benar-benar sakit, 1 hari sekali air saya ganti, paginya saya tambahkan ini lagi. Dosisnya 1-2 ml per meter kubik air. Di setiap 1 meter kubik air bisa pakai 1-2 mili, atau boleh dikatakan 1 mili itu kalau dibuat pakai tetes
itu kurang lebih 10 tetes seperti itu. Jadi saya seringnya gunakan itu. Jadi sekarang untuk proses karantina sendiri saya sudah jarang menggunakan berbagai macam jenis obat. Biasanya cuma ada 3 jenis obat yang sering saya gunakan, yaitu yang pertama Lucastop, kemudian Inroflox nanti bisa dibaca. Yang penting adalah aturannya, pengobatannya itu harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Kemudian sama Red Ludox ini yang sering saya gunakan. Untuk PK ini saya juga dulu beli PK juga. Untuk PK sekarang saya sudah tidak saya gunakan, baik untuk ikan yang baru datang maupun ikan dalam proses karantina, itu sudah saya tidak gunakan untuk PK-nya seperti itu. Jadi yang terpenting salah satunya adalah heater. Heater itu memang sangat penting. Ingat-ingat, heater itu perlu. Jadi kalau yang punya ikan koi, kalau belum punya heater, ketika terjadi ikan sakit, maka kematiannya semakin lebih besar. Karena heater itu bisa digunakan untuk mempercepat pembunuhan bakteri maupun jamur. Gitu. Untuk obat-obatnya tadi ada 3 yang sering saya gunakan, yaitu Lucastop ini, kemudian ada Inroflox, dan yang ketiga ada Red Ludox. Jadi hanya itu yang saya gunakan, tidak pakai obat-obat lain. Memang ada banyak sih obat-obatan di pasaran, tapi ini yang sering saya gunakan, dan menurut saya untuk karantina yang saya lakukan cukup berhasil ketika menggunakan obat-obatan tersebut. Jadi tidak perlu neko-neko untuk proses pengobatan karantina ikan koi itu, tidak perlu neko-neko. Misalnya hari ini pakai obat ini, kemudian hari kedua pakai obat yang lain, dan seterusnya. Itu justru akan menyebabkan ikan menjadi lebih stres seperti itu. Semoga bermanfaat mengenai cara sederhana untuk proses karantina ikan koi. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video yang lain bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.